Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 29 April 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 14 orang warga tertimbun longsor di lokasi penambangan emas di Penyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Madinah. Dari 14 korban, 12 diantaranya dinyatakan tewas, sementara 2 korban lainnya berhasil selamat. Suasana duka masih menyelimuti kediaman korban tewas akibat tertimbun longsor. Dari 14 orang korban yang tertimbun, 12 orang diantaranya ditemukan tewas pada Kamis malam di areal penambangan emas ilegal Desa Bandar Limabung, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Para korban yang tewas akibat tertimbun longsor ini disemayamkan di rumah duka masing-masing dan para korban ini dikebumikan usai sholat Jumat tadi siang. Peristiwa tertimbunnya para penambang emas tradisional ini terjadi pada Kamis sore kemarin. Saat itu para penambang memasuki lubang untuk melakukan aktivitas pencarian butiran emas dan pada saat itulah tiba-tiba material longsor menimpa para penambang. Ternyata tertimbun kurang lebih 15 menit. Rata-rata semua ibu-ibu yang sudah yang punya anak 4, yang punya anak 6, bahkan yang masih kecil. Jadi ini kondisi yang barangkali cukup memprihatinkan. Kami dari pemerintah daerah, Bapak Polres, mengucapkan turut berduka cita. Karena ini baru kali ini terjadi. Masyarakat kita, korban jumlahnya juga. Dari 14 orang yang tertimbun, 13 diantaranya merupakan wanita dan seorang lelaki. 2 orang berhasil selamat dalam peristiwa tersebut, sementara 12 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Kasus ini kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pemirsa, akibat derasnya hujan di Kabupaten Toba, puluhan hektar persawahan warga rusak berat di 3 desa Kecamatan Siantar, Narumonda. Puluhan hektar persawahan warga rusak berat di 3 desa, Desa Siantar Tonga-Tonga 1, Siantar Tonga-Tonga 2, Siantar Tonga-Tonga 3. Persawahan warga yang sudah ditanam padi tertimbun oleh pasir dan batu-batu kecil. Beginilah situasi puluhan hektar persawahan warga rusak berat di 3 desa di Kecamatan Siantar, Narumonda, Kabupaten Toba. Salah seorang warga, Fuji Marpau, mengatakan bencana ini diduga akibat derasnya hujan dan dengan adanya aktivitas galian C dan penebangan hutan di atas persawahan tersebut. Sehingga puluhan hektar persawahan warga rusak berat, di mana pada saat musim penghujan air meluap sehingga tanggul jebol. Bahkan bukan hanya persawahan warga yang mengalami kerusakan jembatan antar penghubung desa ikut jebol akibat deras aliran sungai yang turun dari perbukitan. Di mana sebelumnya warga sudah pernah melakukan aksi demo ke daerah tambang galian C menuntut agar aktivitas galian C dan penebangan dihentikan. Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Toba agar alat berat diturunkan untuk memperbaiki tanggul sungai yang rusak. Akibat dari galian C yang ada di atas gunung sana, dan juga ada penebangan hutan, makanya mengakibatkan banyak longsor ke bawah sini dan juga merusak banyak persawahan kami, kurang lebih sekitar 25 hektar di 3 desa. Kami memohon kepada pemerintah pusat agar segera membantu kami untuk perbaikan tanggul-tanggul yang rusak akibat galian C itu. Di sorotan lainnya pemirsa, petugas Dispol Airut Polda Sumatera Utara menangkap 2 ton bahan bakar minyak BBM ilegal yang diangkut mobil pickup bersama 2 orang tersangka. Bahan bakar minyak BBM jenis solar sebanyak 2 ton ini dibawa kedua tersangka asal Kabupaten Deli Serdang.
Dalam paparan yang digelar Ditpol Airut Polda Sumatera Utara di lapangan apel Ditpol Airut Polda Sumatera Utara di Belawan kemarin, Wakil Humas Polda Sumut Kompol Herwansah Putra menyampaikan bahwa bahan bakar minyak jenis solar ini dibawa kedua tersangka dari Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan mobil pickup BK8663EX untuk dibawa ke Pelabuhan Perikanan Gabion, Pelabuhan Belawan, dan BBM solar yang dibawa kedua tersangka merupakan BBM subsidi untuk disalurkan ke industri perikanan. Dalam pemaparan tersebut, Wakil Humas Polda Sumut Kompol Herwansah Putra didampingi Kasubdit Gakum Pol Airut Polda Sumut di Belawan Kompol PG Silaban. Kedua tersangka masing-masing berinisial MT dan D diancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 55 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2001 terkait minyak dan gas bumi. Kedua tersangka saat ini ditahan di RTP Ditpol Airut Polda Sumut di Belawan. Selain menangkap tersangka pembawa BBM solar ilegal, petugas kapal patroli juga menangkap salah seorang pelaku pencurian besi ulir dari kawasan PLTU Sicanang Belawan berinisial TS. Besi ulir yang dicuri sebanyak 22 batang yang panjangnya sekitar 15 meter dan ukurannya 1 inci dan setengah inci yang dibawa dengan 2 sampan bermesin. Sementara 2 orang kawan TS berhasil lolos dari tangkapan petugas dengan melompat ke laut dan kabur ke arah hutan bakau saat akan ditangkap oleh petugas. Lakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat pada tadi pagi subuh kira pukul 02.00 WIB adanya satu unit sampan dan ternyata kita dapat di lapangan ada 2 unit sampan yang sedang mengambil besi ulir dari lokasi PLTU Sicanang Belawan dan berhasil kita amankan 2 orang, yang 2 orang lagi lompat ke laut dan lari ke hutan bakau. Petugas Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Benteng Sungai Deli di belakang kantor Lurah lingkungan 18 Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan. Ya, aksi penggerebekan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 5 orang yang diduga bandar dan pengguna narkoba beserta sejumlah barang bukti berupa sabu alat hisap dan timbangan elektronik. Dengan menggunakan angkutan umum, petugas kepolisian membawa ke-5 orang tersebut berikut sejumlah barang bukti ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk proses pemeriksaan. Salah seorang yang berhasil diamankan petugas kepolisian, Andi, mengatakan datang ke lokasi hanya untuk bermain-main. Sedangkan Kepala Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Anto Syahputra menyampaikan bahwa penggerebekan tersebut sudah lama dinantikan dan warga sangat berharap polisi konsisten melakukannya agar narkoba di sekitar Benteng Sungai Deli bisa diberantas. Orang mana, Pak? Marelan. Jadi kemarin ngapain? Main apa? Kawan. Sangat positif, mudah-mudahan bisa berlanjutkan lah. Karena memang bolak-balik kita grebek, bolak-balik dapat pengedaran pemakainya. Jadi harapan Pak Lurah? Ya kalau bisa rutin lah gerakan grebek kampung narkoba ini. Beberapa tahun belakangan, Benteng Sungai Deli khususnya di lingkungan 18 dan 19 Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan menjadi sarang narkotika dan perjudian tembak ikan. Telah dilakukan upaya pemberantasan oleh penegak hukum di kawasan tersebut, namun tidak berpengaruh. Bahkan para pengelola usaha tersebut terkesan tidak takut dengan hukum. Pemirsa, beragam informasi pilihan lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak, Ya. berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu. Silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memasuki libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga -4 jelang Hari Raya Idul Fitri, penumpang mengalami peningkatan hingga 25%. Pemerintah telah menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021. Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Mengacu pada aturan tersebut, arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini, pergerakan penumpang yang datang dan pergi di Bandara Kuala Namu sudah mencapai lebih kurang 16.000 penumpang per harinya. Manager Officer in Charge, Dedi Yuda Negara mengatakan untuk beberapa hari sebelumnya, pergerakan penumpang berkisar 12.000 hingga 13.000 orang per hari. Namun pada 5 hari jelang Lebaran atau pada Rabu kemarin, jumlah penumpang melonjak hingga 16.000 penumpang per hari atau mengalami peningkatan hingga 25% untuk penerbangan domestik dan luar negeri. Kenaikan jumlah penumpang ini juga dibarengi dengan peningkatan pergerakan pesawat hingga mencapai 140 penerbangan per hari yang didominasi penerbangan domestik. Pihak pengelola Bandara Kuala Namu memperkirakan tren kenaikan jumlah penumpang akan terus terjadi hingga diprediksi mencapai puncaknya pada pada 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri dengan perkiraan penumpang mencapai 20.000 orang. Posisi kemarin tanggal 27 April 2022 adalah H-5, terjadi lonjakan penumpang yang boleh dikatakan signifikan, yaitu 16.800 penumpang datang dan berangkat. Sebelumnya itu berkisar antara 12.000 sampai 13.000. Kalau pergerakan pesawat? Pergerakan pesawat kemarin H-5 itu sekitar 140 pergerakan datang dan berangkat. Ini kebanyakan didominan untuk penerbangan domestik? Tetap didominan oleh penerbangan domestik. Kalau di luar negeri gimana pergerakan? Luar negeri kemarin ada 10 pesawat, 5 datang dan 5 berangkat dengan total penumpang lebih kurang 581 datang dan berangkat. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya menghadapi mudik Lebaran tahun 2022, PT Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak di Sumatera Utara cukup tersedia. Dengan membentuk tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri, Satgas Rafi oleh PT Pertamina memberi pelayanan secara optimal melakukan upaya ketersediaan pasokan BBM termasuk di lokasi wisata di Sumatera Utara. PT Pertamina memprediksi jumlah konsumsi bahan bakar minyak di Sumatera Utara akan mengalami peningkatan termasuk di lokasi wisata setelah 2 tahun masa pandemi pelarangan mudik Lebaran. Tim Satgas Rafi yang dibentuk mulai tanggal 11 April hingga 10 Mei 2022 bekerja selama 24 jam untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik.
Juru bicara PT Patraniaga Pertamina Wilayah Sumbagut, Agustiawan mengatakan, PT Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan meliputi SPBU siaga, outlet LPG siaga, mobile storage, dan Pertasop di beberapa lokasi daerah rawan terjadinya lonjakan konsumsi BBM. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di Sumut. Pertamina sudah melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah memastikan kondisi stok BBM di semua terminal BBM yang kami miliki khusus untuk wilayah Sumatera Utara ini dalam kondisi aman dan mampu mencukupi hingga 10 sampai 11 hari ke depan. Secara rata-rata seperti itu ya, 10 sampai 11 hari ke depan. Dan build up stok dari BBM ini di semua terminal BBM itu sudah kita lakukan sejak dari 1 April yang lalu. Nah, selain itu juga kita sudah mensiagakan beberapa mobil tangki dan seluruh armadanya yang kita miliki, serta menambah spot charter untuk armada mobil tangki kita untuk memastikan suplai BBM dari terminal BBM kita bisa tetap lancar sampai ke lembaga penyalur terakhir di masing-masing SPBU. Dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah bersama masyarakat dalam melakukan pengawasan, diharapkan pendistribusian BBM lebih tepat sasaran saat mudik Lebaran. Sebanyak 50 orang warga Jawa Tengah yang tinggal di Kota Medan sore kemarin mengikuti mudik gratis dengan menggunakan bus tujuan Provinsi Jawa Tengah. Ya, mudik gratis ini merupakan kerjasama dari Pemprov Jawa Tengah dan Bank Jawa Tengah serta pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Mudik gratis yang diberangkatkan ke Jawa Tengah kemarin sore merupakan gelombang kedua dengan total penumpang 50 orang dalam satu bus. Sedangkan pada gelombang pertama telah diberangkatkan sebanyak 100 penumpang dengan 2 bus pada 23 April 2022. Mudik gratis yang baru pertama kali dilakukan ini bekerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah, Bank Jateng, dan pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Para pelaku UMKM yang ikut pada mudik gratis ini terdiri dari paguyuban penjual jamu, es dawet, dan tukang bakso. Adapun syarat yang dibutuhkan agar warga bisa berangkat yakni fotokopi KTP, kartu keluarga, foto pemudik, dan sudah mengikuti vaksin kedua. Salah seorang pemudik asal Cirebon, Sumini, berterima kasih dengan adanya mudik gratis ini karena sudah 10 tahun lamanya ia belum pernah pulang ke kampung halaman. Nama Sumini, Ibu Sumini. Tujuan apa Solo, Wonogiri. Ya saya senang sekali lah Bu karena ya ada bis kerja yang membantu kami. Harapan ke depan ya mudah-mudahan ada kayak gini lagi lah biar apa anak cucu kita biar merasakan kayak mana kegratisan ini. Sementara itu, Ketua Panitia Mudik Gratis Dodi Irwansyah mengatakan mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap warganya yang berada di perantauan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Alhamdulillah, ya, di sini yang perlu saya tanggapi animo dari pimpinan kita yang cukup memperhatikan masyarakat. Terutama yang alhamdulillah kita dari ya ekonomi ke bawah lah, menengah. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan kira-kira golongan siapa yang kita berangkatkan, alhamdulillah dari UMKM, ya pengusaha-pengusaha kecil. Kalau boleh saya terjemahkan lagi kayak pedagang bakso, ayam penyet, jualan jamu. Nah, jadi intinya memang kita sangat terima kasih sekali Pak atas pemerhatian dari Bapak pimpinan kita atau pemerintah Jawa Tengah. Ya, atas akomodasi untuk mudik gratis ini. Saya sih kalau bisa dilanjutkan kembali Pak untuk tahun berikutnya. Amin. Ya, setuju kan semua teman-teman? Nah, jadi kita berharap semoga ini menjadi tetap perhatian bagi Setibanya di Jawa Tengah, para pemudik ini akan dikoordinir lagi untuk diberangkatkan ke daerah masing-masing, mengingat setiap penumpang memiliki tujuan yang berbeda dan diperkirakan tiba pada malam takbiran. Ya pemirsa, beberapa hari menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kondisi jalan provinsi yang merupakan jalan yang akan dilintasi para pemudik yang menghubungkan Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Asahan masih dalam kondisi yang berlubang dan juga rusak parah. Kerusakan jalan yang cukup parah dan minimnya lampu penerangan menjadikan suatu ancaman bagi para pemudik yang akan melintas di jalan tersebut, khususnya para pemudik yang akan melakukan perjalanan di malam hari. Beginilah kondisi jalan yang berada di Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Hantonduhan, Kabupaten Simalungun, jalan provinsi yang merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Asahan. Hingga saat ini masih dipenuhi lubang dengan kondisi yang rusak parah, yang membuat para pengendara untuk melintasinya harus ekstra hati-hati. Meski sudah lama mengalami kerusakan yang sangat parah, namun masih belum ada perbaikan permanen yang dilakukan oleh pemerintah.
Warga sekitar lokasi jalan rusak ini mengatakan bahwa kerusakan jalan dan minimnya lampu penerangan sudah berlangsung cukup lama. Namun perbaikan yang dilakukan hanyalah sebatas penimbunan dengan menggunakan batu padas dan juga pasir. Sering terendam air hujan, lama-lama membesar, dan pernah sering kalau sepantasnya ya aspal karena sudah ada berpuluh-puluh kali ditambal sulam, tapi hanya batu padat beginilah. Ya pastilah di aspal lah yang konkret yang permanen gitu. Sementara itu warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi jalan rusak ini berharap agar pihak pemerintah untuk secepatnya melakukan perbaikan jalan, mengingat jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Asahan. Hingga nantinya arus mudik dan arus balik di liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bisa berjalan dengan lancar. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Labuhan Batu membuka posko pengamanan 2 Lebaran tahun 2022. Selain mengamankan jalur lalu lintas, pos PAM ini juga bertugas mengamankan pemudik dari kejahatan jalan raya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara mudik saat melintas di sepanjang jalur lalu lintas, Polres Labuhan Batu membangun pos PAM Lebaran mulai tanggal 28 April 2022 sampai 12 hari ke depan di beberapa titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya di pos PAM 2 pengamanan mudik di Jalan Lintas Sumatera Jalan Jenderal Sudirman AE Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bekerja sama dengan dinas terkait, pihaknya juga menyiapkan fasilitas seperti mobil ambulans, pemadam kebakaran, mobil derek, dan sejumlah fasilitas lainnya yang bertujuan untuk percepatan penanganan peristiwa yang diakibatkan oleh faktor bencana alam maupun kesalahan yang dilakukan oleh pemudik di jalur lalu lintas sepanjang 13 km di wilayah hukum Polsek Walohulu, Polres Labuhan Batu Utara. Pada pos PAM Lebaran 2, Ibda Sudibyo mengatakan, di pos PAM 2 ini disediakan tim kesehatan vaksinasi yang diperuntukkan kepada warga secara gratis untuk melakukan vaksinasi tahap ketiga. Operasi ini digelar dari mulai tanggal 28.00 12 hari ke depan pelaksanaan daripada operasi Ketupat Toba 2022 ini. Akan kami pantau, akan kami jaga masyarakat agar terciptanya keamanan ketertiban dalam arus mudik tahun ini. Manakala di sini ada masyarakat yang mudik yang membutuhkan untuk divaksin atau yang belum vaksin 3, kami telah menyiapkan gerai vaksin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk dosis 3 booster, Pak. Sementara itu pemirsa, selama mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, pelaku perjalanan harus memperhatikan cuaca sebagai bagian keselamatan utama. Khusus armada penyeberangan sungai dan laut diwajibkan memiliki peralatan memadai deteksi keadaan cuaca. Sebelum arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah di setiap daerah telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar mudik Lebaran tahun ini lancar tanpa gangguan. Sarana dan prasarana dan fasilitas jalan umum dengan kondisi baik di seluruh provinsi dan kabupaten kota termasuk fasilitas angkutan darat, udara, dan laut. Untuk kelancaran angkutan Lebaran perlu diperhatikan beberapa faktor, khususnya angkutan penyeberangan laut ke Pulau Nias dan juga Sibolga. Dan sebaliknya serta Gunung Sitoli, Teluk Dalam, dan Pulau Telo, serta Singkil. Aceh ke Gunung Sitoli, Pulau Nias masih perlu diwaspadai terkait adanya cuaca maritim yang kadang berubah. Selama ini aktivitas pelayaran penumpang di kawasan barat Sumatera masih normal, namun pihak armada kapal penyeberangan terus diingatkan oleh Kesya Bandara dan otoritas pelabuhan setempat agar memaksimalkan peralatan keselamatan saat hendak berlayar. Kebetulan kita di atas kapal itu dilengkapi dengan fasilitas ya seperti radar, ekosonder, dan alat-alat navigasi lainnya sebagai pendukung untuk kita mengamati cuaca-cuaca buruk dan berdasarkan ya pengetahuan kita tentang mengamati alam. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan seperti badai ataupun angin kencang ataupun gelombang, kita tidak akan paksakan. Ada kriteria, saya sebagai nakoda menilai
mana yang perlu untuk dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan. Jikalau memungkinkan tidak dilanjutkan, kita balik ke pangkalan ataupun ke tempat dari mana kita bertolak. Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli tidak akan mengizinkan kapal berlayar jika cuaca tidak mendukung. Meskipun Pulau Nias belum diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang mengingat volume arus mudik lebaran tidak sebanyak saat mudik Natal dan juga Tahun Baru. Namun akan dievaluasi bersama instansi terkait pada posko terpadu Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Arus lalu lintas di jalur arteri Tarutung pada Jumat malam hingga subuh mulai menunjukkan naiknya volume kendaraan yang melintas. Ya, demikian juga di sejumlah pos penjagaan pada momen Lebaran tahun ini. Para pemudik menikmati perjalanan mudik ke kampung halamannya dengan berbuka puasa bersama di rest area pos jaga. Hingga subuh tadi, para pemudik dari berbagai daerah yang melintas dari arah Medan melewati Tarutung menuju Sibolga dan sebaliknya, terlihat volume kendaraan yang melintas sudah mulai ramai dan lancar. Meningkatnya volume kendaraan yang didominasi oleh para pemudik juga terlihat seperti di salah satu SPBU di Sipoholon pada saat kendaraan para pemudik akan mengisi bahan bakar atau beristirahat sejenak di rest area SPBU dan di pos penjagaan yang disediakan. Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung mengatakan pada operasi ketupat tahun ini untuk melayani dan mengamankan masyarakat pemudik di wilayah Taput telah ditempatkan 4 pos pengamanan dengan jumlah personil 110 personil. Terdiri dari unsur Polri dan TNI serta dari Subdenpom dan Satpol PP Dinas Perhubungan serta tenaga medis untuk pengamanan dalam operasi ketupat Toba yang akan berlangsung selama 12 hari mulai dari 28 April hingga 9 Mei. Seperti halnya di salah satu pos pengamanan, tepatnya di Kelurahan Situmeyang, Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, pada malam tadi, menurut keterangan Kaur Bin Ops Lantas Polsek Sipoholon Aibtu Harapan Sihombing, volume arus lalu lintas sudah mulai ramai dan lancar mulai tengah malam hingga subuh tadi. Lalu lintas aman terkendali dan terlihat di tempat pos pelayanan ini terlihat masyarakat pemudik yang mau melintas dari sini melakukan beristirahat atau makan malam di tempat pos pelayanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sumatera Utara kemarin melakukan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Jalan Darussalam, Medan. Sebelum berbuka puasa, dilakukan dialog interaktif dengan tema merekonstruksi peran IARMI dan Menwa, serta meneguhkan insan yang beriman dan bertakwa. Kegiatan ini dihadiri Resimen Mahasiswa dan Alumni Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sumut serta anak yatim piatu. Dialog sesi pertama dibawakan Mariman Nasution dengan topik peran serta IARMI dan Menwa dalam bela negara dan perkembangan Menwa Sumut dari masa ke masa. Sementara dialog interaktif dari tokoh pers Sumut disampaikan Setia Pandia dari TVRI Sumut memaparkan eksistensi mahasiswa di era digitalisasi dalam mendukung Sumut bermartabat. Ketua DPD Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sumut Dr. Ismail P. Sinaga menyampaikan bahwa tujuan dari dialog interaktif yang dilaksanakan untuk membangun sinergitas antara alumni dan resimen mahasiswa saat ini sehingga keberadaan mahasiswa tidak hanya aktif di lingkungan kampus namun dapat ikut berkontribusi dalam hal sosial budaya dan ekonomi serta politik. Ketua DPD IARMI Sumut menyampaikan masing-masing pemateri sangat membuka pemahaman mahasiswa dan alumni akan pentingnya peran mahasiswa dan alumni untuk ikut dalam berbagai aspek pembangunan.
Ismail P. Sinaga menaruh harapan dengan kerjasama antara mahasiswa dan alumni bisa memberikan kontribusi baik dalam pembangunan di Sumatera Utara. Bahwasanya mahasiswa ke depan itu harus mengambil peran, ya bukan hanya dalam kancah kampus, tapi juga dalam kancah perbaikan sosial, budaya, ya termasuk politik ke depan. Mahasiswa di Sumatera Utara harus bisa mengambil peran dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan media online. Karena itu tadi dalam kesimpulan kami adalah ke depan IARMI akan bergandeng tangan dengan resimen mahasiswa untuk mengambil peran, ya dalam rangka meneguhkan posisi mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Saya didampingi oleh penasehat IARMI Bapak Arif, ya yang mana dalam hal ini terus ya tidak bosan beri nasihat kepada kami selaku pengurus IARMI Sumatera Utara untuk berbuat yang terbaik untuk memajukan resimen mahasiswa di Sumatera Utara, resimen mahasiswa Mahatara di Sumatera Utara. Sementara itu, sebelum berbuka puasa disampaikan tausiah akan makna berpuasa bagi umat Islam dalam bulan Ramadan dan dirangkai dengan memberikan tali asih kepada anak yatim piatu dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Pemirsa, pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022, SMK Negeri 13 Medan melakukan pesantren kilat 3 hari dan berakhir kemarin. Ya, pada hari terakhir pesantren kilat ini dilaksanakan buka puasa bersama, pemberian sembako dan juga santunan kepada siswa anak yatim. Beginilah pelaksanaan pesantren kilat di SMK Negeri 13 Medan yang dilaksanakan sejak 26 April 2021 lalu yang berakhir kemarin di sekolah ini. Pada hari terakhir pelaksanaan pesantren kilat ini, para siswa-siswi sejak pagi hingga siang hari mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pesantren kilat sesuai yang direncanakan. Adapun tema pesantren kilat SMK Negeri 13 Medan adalah jadikan pribadi yang bertakwa, berilmu dan berakhlakul karimah. Pada hari terakhir pelaksanaan pesantren kilat ini diberikan hadiah kepada 3 orang siswa yang aktif mengikuti kegiatan pesantren kilat selama 3 hari. Kepala SMK Negeri 13 Medan, Rusmaida Bancin, ketika menutup pesantren kilat mengatakan melalui kegiatan pesantren kilat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang dilaksanakan selama 3 hari di SMK Negeri 13 Medan, diharapkan kian menambah pemahaman siswa mengenai keislaman secara mendalam, terutama dalam membaca Al-Quran sekaligus menjadikan akhlak siswa lebih baik lagi. Usai penutupan pesantren kilat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan hataman Al-Quran di musola yang diikuti kepala sekolah dan guru serta para siswa. Selain itu, jelang buka puasa bersama juga dilaksanakan pemberian sembako dan santunan kepada 107 orang siswa-siswi anak yatim SMK Negeri 13 Medan. Ratusan paket sembako dan santunan ini adalah sumbangan para guru di sekolah yang berada di Jalan Seruai, Kecamatan Medan, Labuhan. Pemberian sembako dilakukan Kepala SMK Negeri 13 Medan bersama para guru sekolah. Sementara itu, setelah dilakukan pemberian sembako dan santunan kepada siswa, dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Jelang buka puasa bersama didahului dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah seorang guru. Selain itu juga disampaikan siraman rohani oleh salah seorang guru. Kepala SMK Negeri 13 Medan, Rusmaida Bancin, mengharapkan dengan dilaksanakannya pesantren kilat semakin meningkatkan akhlak siswa. Selain itu, pemberian sembako dan santunan dari guru diharapkan membantu siswa anak yatim. Dengan akan bagaimana untuk saling menyayangi antara guru dan anak murid, begitu juga dengan guru dengan muridnya. Santunan anak yatim ini kami maksudkan bagaimana biar terketuk hati guru-guru untuk memberi sedikit rezekinya kepada anak-anak yatim. Namun dari hasil yang kami dapat, kami sangat berterima kasih karena seluruh guru mengambil antisipasi langsung mengambil beberapa paket satu orang. Jadi 107 paket dapat selama 2 hari. Jadi alhamdulillah saya merasa gembira, banyak guru-guru yang terketuk hatinya memberikan sedikit rezekinya kepada anak yang kurang mampu. Pemirsa, ada hal yang unik untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Ribuan lampu minyak atau obor menghiasi desa Hinai Kanan menjadi tradisi menyambut malam 27 Ramadan atau yang biasa dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Tradisi ribuan obor ini masih terus dilestarikan masyarakat, pertanda Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba.
Pemasangan lampu minyak tanah atau suluh Mariam sudah sejak lama dilakukan warga Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Di sepanjang jalan desa sebagai tradisi turun-temurun sejak zaman Kesultanan Langkat hingga saat ini. Suasana desa Hinai Kanan saat memasuki malam Lailatul Qadar, ratusan lampu obor terpasang di sepanjang jalan di depan rumah warga. Bahkan saat memasuki desa, banyak gapura berukuran besar menjulang tinggi dihiasi lampu dengan berbagai macam bentuk. Tradisi pemasangan lampu obor dan gapura di sepanjang jalan desa sudah menjadi tradisi masyarakat Hinai Kanan dalam menyambut 27 Ramadan hingga 10 hari Lebaran. Menurut cerita masyarakat, pemasangan lampu obor ini dulu dilakukan seorang gadis bernama Mariam. Ia dilamar oleh Sultan Langkat yakni Sultan Musa untuk menjadi istrinya ataupun permaisuri. Sehingga setiap menyambut malam 27 Ramadan, Sultan memberikan minyak tanah dengan jumlah yang cukup banyak ke desa ini, agar masyarakat menerangi desa Hinai Kanan menyambut malam Lailatul Qadar. Agar masyarakat yang hendak beribadah ke masjid dan membayar zakat juga mudah melintasi jalan dengan penerangan lampu obor. Tradisi ini dulu dilakukan oleh Kesultanan Langkat sebagai tampuk pemerintahan pada saat itu. Salah seorang tokoh masyarakat Khalifah Sanusi mengatakan bahwa tradisi pemasangan lampu minyak tanah atau suluh Mariam sudah tertanam di hati masyarakat Hinai Kanan. Sejak dari dahulu tertanam di hati masyarakat desa Hinai Kanan ini, baik yang tua maupun yang muda, untuk bagaimana memperingati malam 27 hari bulan atau diartikan malam Lailatul Qadar. Jadi dalam kesempatan ini, di tahun ini, acara yang bertahun-tahun yang sudah kami laksanakan, kami isi dengan acara suluh Mariam. Yang dimaksud dengan suluh Mariam ini, bagaimana di zaman yang telah lalu. Karena ini malam 27 yang diramaikan begini, ini adalah dari istilahnya warisan dari Sultan Langkat. Di Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, terdapat makam Syekh Haji Sulaiman Tarigan, seorang ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam serta aktif memperjuangkan kemerdekaan RI. Berdakwah secara kultural, seni budaya, dan mewariskan Masjid Madrasah Pesantren Sirajul Huda untuk mendidik anak-anak dan mendalami ilmu agama dan juga pembinaan umat. Almarhum Tuan Syekh Haji Sulaiman Tarigan lahir di Johar tahun 1887 dan wafat pada tahun 1961. Seorang ulama Karo yang berperan besar pada awal penyebaran Islam di Tanah Karo. Makamnya berada di Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, selalu diziarahi para tokoh pemerintahan maupun tokoh agama serta masyarakat. Terutama saat peringatan Haul Syekh Haji Sulaiman Tarigan. Orang pertama yang masuk Islam adalah ayahnya, Tuan Juan Tarigan, Tuan Guru dari Kutacane, Aceh Tenggara tahun 1902. Sesuai pesan ayahnya, ia kemudian masuk Islam dan belajar ilmu agama di Kutacane. Sekitar tahun 1920, ia berangkat ke Tanah Suci Mekah, kembali ke tanah air sebagai dai, berdakwah di Tanah Karo, khususnya di Kecamatan Tiga Binanga. Ia membangun kampung religi di Tiga Beringin dan Kuala Baru Tiga Binanga, Kabupaten Karo, dan sangat paham terhadap nilai-nilai filosofi dari adat istiadat Karo. Mengharmonisasikan antara tuntutan adat dan tuntunan agama, mengembangkan agama Islam dengan cara dakwah kultural. Selain itu mengajarkan bagaimana menjadi muslim yang baik dalam praktek ibadah dan aktivitas bermasyarakat sehari-hari. Berdakwah lewat seni karena masyarakat Karo tidak bisa dipisahkan dengan seni karena hampir setiap kegiatan adatnya diiringi dengan kesenian. Juga aktif memperjuangkan kemerdekaan RI dengan cara mendirikan Partai Masyumi dan membentuk Laskar Hizbullah di Tanah Karo. Ia juga merupakan orang pertama yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo masa pemerintahan Soekarno. Untuk kalangan intelektual, Syekh Sulaiman Tarigan juga mengajarkan beberapa kitab, mewariskan masjid, madrasah, pesantren Sirajul Huda untuk mendidik anak-anak dalam mendalami ilmu agama Islam. Pengabdiannya kemudian dilanjutkan anak dan cucunya yang saat ini masih berperan dalam pendidikan dan pembinaan umat muslim. Syekh Haji Sulaiman Tarigan ini dulunya sebelum dia besar, dia menuntut ilmu ke luar daerah ini, yaitu daerah Kutacane bersama tuan gurunya yaitu Tunku Muda. Begitu ilmu didapatkannya, dia kembali ke Tiga Beringin, diajarkanlah kepada saudara-saudaranya kaum muslimin muslimat, yaitu ada 4 desa, yaitu Tiga Beringin sendiri, Pencergawi itu namanya Keriahan,
Simpang Pergendangan dan Kolo Baru. Di sanalah dibina umat ini walaupun sudah tua. Artinya dia masuk Islam itu sudah tua. Di atas umur 40-an ke atas. Ya, begitulah dulu perjuangan Syekh Haji Sulaiman Terigan di Tanah Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kepala Cabang Jasara Harja Sumatera Utara Tamrin Silalahi melakukan audiensi dengan Kepala Stasiun TVRI Sumut di ruang Kepsta Jalan Putri Hijau, Medan kemarin. Kepala Cabang Jasara Harja Sumatera Utara Tamrin Silalahi disambut Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal yang didampingi Kabag Humas TVRI Sumut Suwardi Camong dan Katim Pengembangan Usaha Dewi Astuti Sinulingga. Pada audiensi yang dilakukan Kepala Stasiun TVRI Sumut menyampaikan dalam waktu dekat TVRI Sumut akan bermigrasi ke TV digital yang memiliki kualitas baik mulai dari suaranya yang bersih jernih, gambarnya dan canggih teknologinya, serta akan bersiaran dengan waktu yang tidak dibatasi. Kepala Stasiun TVRI Sumut mengatakan dengan bermigrasinya TV analog ke TV digital, TVRI Sumatera Utara akan menjadi pilihan yang tepat bagi sejumlah perusahaan, baik swasta maupun BUMN dan pemerintah, untuk mensosialisasikan informasi terkait produk dan jasa kepada masyarakat. Atas pemaparan yang disampaikan Kepala Stasiun TVRI Sumut membuat Kepala Cabang Jasara Harja berencana akan bermitra dengan TVRI Sumut dalam mensosialisasikan berbagai pencapaian dan juga kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat. Kepala Cabang Jasara Harja Sumut Tamrin Silalahi mengatakan TVRI Sumut saat ini sangat tepat dijadikan oleh masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi tentang Sumatera Utara. Kepala Cabang Jasara Harja Sumut Tamrin Silalahi menjelaskan indeks kepuasan masyarakat akan Jasara Harja sangatlah puas dan atas kepercayaan masyarakat tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui TVRI Sumut. Saya pikir itu TVRI Sumatera Utara sudah banyak kemajuan Pak ya. Tadi beliau menjelaskan bahwa ke depan TVRI itu juga nanti akan berubah, bertransformasi ke arah digital gitu ya. Itu sangat-sangat menurut kami sangat memberikan edukasi yang maksimal nantinya kepada masyarakat. Artinya kita berikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat, apakah secara konvensional maupun secara digital. Masyarakat punya banyak pilihan Pak, itu yang pertama. Baru yang kedua sebenarnya Jasara Harja sangat punya kepentingan yang tinggi dengan TVRI ya. Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa ke depan sebenarnya kita mau mencoba kerjasama Pak. Karena memang di Sumatera Utara ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki memahami hak dan kewajibannya, khususnya hak daripada pemerintah tentang tupoksinya Jasara Harja gitu Bapak. Ya, betul. Audiensi yang dilakukan baik TVRI dan Jasara Harja berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti wacana kerjasama yang akan dilakukan.
Kebaktian untuk kaum lanjut usia yang tergabung dalam Usia Emas atau Umas Happy Happy kemarin dilakukan di Gedung Saputra Persada Medan. Kebaktian Umas Happy Happy ini dilakukan dalam rangka HUT Umas Happy Happy yang ke-10 tahun. Pada kebaktian ini, para lansia yang tergabung dalam Usia Emas Happy Happy menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Untuk membuat lansia tetap semangat dalam mengikuti kebaktian, sejumlah lansia juga bernyanyi sambil menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendeta Sengki mengatakan tema yang diambil pada kebaktian Umas Happy Happy ini adalah hidup ini adalah kesempatan di mana melalui tema ini, para lansia diajak untuk tetap melayani Tuhan. Pendeta Sengki menyebutkan melalui kebaktian lansia Kristen yang berasal dari berbagai denominasi gereja yang dilakukan ini dapat menjadi berkat bagi semua lansia, sekaligus menghibur seluruh lansia agar tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendeta Sengki berharap agar semakin banyak lansia Kristiani Kota Medan dapat bergabung dalam kebaktian Umas Happy Happy agar semakin banyak lansia dapat menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Dikatakan setiap kebaktian akan dilakukan pengecekan kesehatan, pembinaan rohani, dan berbagi kasih kepada setiap lansia. Kami berharap kepada seluruh Kota Medan, khususnya para lansia, kiranya keadaan kami bisa menjadi berkat, bisa saling menghibur, saling berbagi kasih kepada seluruh warga Kota Medan yang ada seluruh Kota Medan, lansia dan Kota Medan. Harapannya ya kiranya sebanyak lansia-lansia di Kota Medan boleh bergabung bersama kami sehingga secara kami akan lakukan pembinaan rohani, pengecekan kesehatan, dan tentu kita akan saling menolong, saling memberi bantuan, pertolongan. Umas Happy Happy Medan, Hari Zulkarnain mengatakan Umas Happy Happy akan berupaya agar selalu menjadi berkat bagi seluruh lansia Kristen lainnya. Dikatakan sebagai pembina Umas Happy Happy akan selalu berusaha untuk menjadikan Umas Happy Happy menjadi wadah bagi para lansia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia juga berharap melalui HUT Umas Happy Happy yang ke-10 tahun, para lansia yang tergabung dalam Umas Happy Happy semakin bersemangat di dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada. Umas Happy Happy Kota Medan selalu menjadi berkat bagi orang-orang tua lansia. Di tengah-tengah usia mereka semakin tua, Umas Happy Happy melayani mereka untuk sama-sama dalam kebangunan rohani. Ini juga menjadi berkat bagi Sumatera Utara dan Kota Medan. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, keluarga besar SMK Negeri 13 Medan pada perayaan Paskah melakukan lomba mencari telur Paskah dan drama Sengsara Yesus. Drama Sengsara Yesus ditampilkan lewat prosesi jalan salib dan tarian Karena Salibmu yang dibawakan para siswa-siswi sekolah ini. Para siswa-siswi Kristen di SMK Negeri 13 Medan kemarin menampilkan 3 cara sekaligus, yaitu mencari telur Paskah di sekitar halaman sekolah dan prosesi jalan salib serta ibadah Paskah. Pelaksanaan ibadah Paskah dilakukan di halaman sekolah ini yang bersamaan dengan hari terakhir kegiatan pesantren kilat di sekolah ini. Prosesi jalan salib yang menggambarkan drama Sengsara Yesus menjadi pilihan kedua setelah selesai mencari telur Paskah. Sementara pada ibadah Paskah, keluarga besar SMK Negeri 13 Medan ini tampil sebagai pengkhotbah adalah Pendeta Mahanda Sitorus STH. Lagu penyembahan disuguhkan pada ibadah Paskah yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga ditampilkan persembahan pujian para guru SMK Negeri 13 Medan. Demikian halnya penampilan persembahan lagu oleh PA X Saudi. Sementara itu pada pengkhotbah ibadah Paskah, Pendeta Mahanda Sitorus STH menyoroti betapa pentingnya hidup saling rukun dan juga damai di antara sesama umat manusia. Pendeta Mahanda Sitorus STH menyatakan bahwa kerukunan saat ini sudah terusik, tidak hanya pada tingkat lingkungan masyarakat, juga di lingkungan keluarga. Saat ini dalam kehidupan keluarga baik antara suami dan istri maupun anak-anak kerap menjadi pemicu keretakan keluarga karena tidak lagi saling mempercayai antara satu dan lainnya. Karenanya ia mengharapkan agar umat Kristiani dalam menyikapi permasalahan ini haruslah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berpegang teguh terhadap perintah Tuhan. Pada kesempatan ini juga dipanjatkan doa syafaat mendoakan bangsa dan negara, termasuk keluarga besar SMK Negeri 13 Medan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembinaan pendalaman Alkitab Agama Kristen SMK Negeri 13 Medan, Ramles Ayetman Sihombing Eskom maupun Ketua Panitia Rini Ritonga bersyukur atas pelaksanaan ibadah Paskah yang berlangsung dengan baik dan juga lancar.
Kepala SMK Negeri 13 Medan Rusmaida Bancin berharap melalui acara keagamaan ini keluarga besar SMK Negeri 13 Medan kian harmonis. Sebagai kepala sekolah sangat bergembira karena seluruh acara mulai dari awal pencarian telur Paskah sampai berakhirnya acara tadi berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pendeta buat anak didik kami bermanfaat dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Dengan lahirnya kasih sayang di antara mereka, bisa saling menyayangi dan takut akan Tuhan, maka kegiatan di sekolah ini pun nanti berlangsung dengan baik dan saling menyayangi antara murid dan guru, guru dengan murid. Saya sebagai kepala sekolah berusaha melaksanakan kegiatan ini karena selama 2 tahun tidak pernah melaksanakan kegiatan apapun di sekolah. Pemirsa, PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun meyakinkan semua pihak bahwa jalur penerimaan siswa baru PPDB tahun 2022-2023 akan transparan. Ya, panitia penerimaan akan bekerja sebaik mungkin dan tidak mengakomodir intervensi dan juga kecurangan. Hal ini ditegaskan Lasro Marbun pada jumpa pers di kantor Distrik Sumut kemarin. Dikatakan pelaksanaan PPDB 2022 secara online transparan dan sesuai aturan. Jika ada kepala sekolah curang, akan ditarik SK-nya dan langsung diberhentikan dari jabatannya. Kepala sekolah harus mengumumkan jumlah bangku kosong setelah pengumuman PPDB guna menghindari terjadinya praktek jual beli bangku kosong. Sesuai tema PPDB 2022, yaitu sukseskan PPDB 2022-2023 dengan objektif, transparan, akuntabel, dan bermartabat. Tidak boleh ada yang dirahasiakan ke publik dan berikan kesempatan kepada masyarakat agar anaknya bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Lasro menambahkan tidak ada sekolah negeri favorit, sehingga orang tua dan siswa harus paham dan tidak perlu mencari sekolah unggulan. Karena sekolah negeri maupun swasta sudah sama dan setara. Untuk itu, panitia PPDB online akan memantau dan mengawasi sekolah negeri selama pendaftaran siswa berlangsung. Seperti ketentuan pindah domisili siswa dalam kartu keluarga minimal 1 tahun telah berdomisili di alamat terbaru. Lasro mengingatkan jangan terkecoh dengan kartu keluarga pindah domisili yang hanya di-scan, tapi harus menunjukkan KK aslinya ke panitia cabang dinas atau sekolah saat verifikasi berkas. Jika curang pendaftaran, siswa tersebut akan dibatalkan. Kepala dinas, Pak. Kepala dinas, terus cuma 55 orang yang masuk negeri. Dari 153 orang, sebelum begitu terus 153 orang, itu juga 22 di sini. Di sana ada, Bu, 34 orang masuk negeri, tapi semua tuh di titik itu. Oh ya, dia mana Surabaya? Iya, gitu. Jadi, ya makanya seperti teman-teman ini, sekarang saya mau sama teman-teman ya, terus Bu Mega, sekarang saya ajari mereka berkomunikasi. Jadi saya ajari, jangan, oh ya apa, nggak boleh gitu sekarang. Kalau ada kepala sekolah begitu, tinggal tunggu nasib aja tuh besok. Itu contoh, kenapa? Karena tadi saya bilang, kekhawatiran orang itu harus kita serap dulu. Selama pendaftaran online akan dibuka layanan pengaduan PPDB SMAN, SMKN, dan Satuan Pendidikan Khusus melalui posko pengaduan Dinas Pendidikan Profsu, Jalan Ciditiro Medan, cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan masing-masing. Ya, pemirsa, informasi terkait PPDB online tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widyo Tami Putri. Kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.